Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pharmakes. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa spesial. Selalu kedatangan tamu spesial nih di Pharmakes, yaitu Apoteker Angga Abiantoro. Halo bro, gimana kabarnya? Ya begini bro, alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sekarang gimana nih kesibukannya? Ya gini-gini aja. Hari. Di apotek, Di apotek. seperti kamu tahu lah. Ya bisanya cuma di apotek, belum ada di tempat lain. Iya. Untuk motif dulu buka apotek ini tahun berapa sih bro? Tahun 2018 pertengahan deh. Pertengahan 2018 itu izinnya keluar. Oh, izinnya keluar. Motivasi atau niatan buka apotek itu awalnya gimana sih awal mulanya? Oke. Pada dasarnya motivasi khusus nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Bahkan awalnya lebih ke seperti apa ya? Spekulasi dan terpaksa. Tetapi juga dengan bekal yang keyakinan dan sungguh-sungguh. Keyakinan bahwa jika orang lain bisa, teman-teman sejauh apoteker ya, bisa berpraktik di apotek, bisa berkembang, bisa hidup, dengan bekal apoteknya, aku juga bisa. Kenapa kita enggak gitu kan? Nah, bisa. betul. Ya, betul. Dan sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh itu mendalami peraturan-peraturan dan semua yang bisa kita lakukan untuk seperti yang di Undang-Undang Kesehatan ya. Kita bisa membantu masyarakat dalam mencapai kesehatannya. Nah, salah satu poin terpentingnya adalah kehadiran apoteker di apotek, mulai dari perencanaan sampai pelayanan, insya Allah rezeki mengikuti. Iya. Dulu sih apa saja sih yang perlu disiapkan untuk membuka apotek itu? Oke, pertama dan yang utama, untuk sesama apoteker ya, rekan sejawat ya, keyakinan dan sungguh-sungguh tadi, seperti yang aku katakan pertama, bahwa keyakinan dan kesungguhan adalah hal yang paling utama. Keyakinan bahwa I can do it, aku bisa melakukannya, dan sungguh-sungguh mencurahkan ilmu dan untuk berpraktik dalam di apotek, karena akan percuma jika tidak dilandasi dengan kedua hal tersebut, keyakinan dan bersungguh-sungguh. Nah, itu bakal percuma tuh. Mau didukung dengan finansial yang kuat pun, kalau namanya tidak yakin ya, nggak yakin dan nggak sungguh-sungguh, misalnya nggak sungguh-sungguh gini nih, aku langsung aja deh, misalnya yang kekuatan finansialnya kuat nih ya, kita stokin obat banyak, kita rekrut karyawan yang berpengalaman, tapi si apotekernya nggak hadir, apotekernya tidak punya planning bahwa apotekku mah begini deh, apotekku mah begitu. Iya, intinya mental juga perlu sih. Betul, mental juga harus kuat. Kalau kata-kata bersaing itu kita buang deh untuk sesama apotek ya. Iya, benar. Kita sama-sama mencari aja, sama-sama berkembang, sama-sama mencari rezeki di jalan yang sama. Prinsipnya sih sama, tujuannya itu yaitu untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat gitu. Betul. Kan, supaya lebih baik lagi gitu, seperti itu. Terus supaya masyarakat juga lebih mudah bertemu dengan tenaga kesehatan. Kita masuk tenaga kesehatan nggak sih? Sepertinya nggak deh. Nggak apa-apa deh. Gitu kan, emang dulu itu berapa lama sih untuk proses perizinan itu? Proses perizinan? Estimasinya lah dari awal niat, kemudian masukin berkas, kemudian membuat surat izin praktik apoteker, dan sampai apotek ini berdiri gitu. Ada visitasinya gitu. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Satu pengalaman, dua pendamping. Pendamping gimana? Pendamping hidup atau gimana? Enggak. Aku jelasin yang pertama ya. Pengalaman itu seperti kita katakan lah ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tentunya pengalaman pribadi, jangan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain nanti bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangin. Nah, pokoknya intinya ketika pengalaman yang dilakukan sendiri kan step by step-nya tersusun rapi setelah kita mengalaminya. Betul. Terus kalau lagi berjalan sendiri nggak punya pendamping tuh, kita biasanya akan salah step, ada rasa males, terus nanti juga kita curhat nih. Minder kali ya, betul. Minder juga. Misal gini nih, aku cerita sama kamu, Bud, ngurus perizinan apotek itu kayak susah banget ya lah. Lu kan belum pernah tuh misalnya. Belum pernah, otomatis. Oh iya apa ya sih? Nah, terus nanti kayak mengamini nih. Jadinya kan energinya negatif. Nah, terus itu
Step by stepnya kan nggak jelas. Harusnya kita ke A, terus ke B, lalu Betul, ke C, betul. ke D. Betul. Tapi karena belum pernah, belum ada pengalaman, kita dari A ke C, dari C ke E. Ngomong-ngomong dulu pas kuliah, diajarin nggak sih? Yang tadi itu ya pengalaman mungkin Oke. ya. Kayaknya enggak ya. Secara teori sih enggak. Kayaknya. Secara teori iya, jarang lah. sorry, secara teori iya. Tapi secara real apa ya, real life-nya, Iya. itu enggak. Susah sih emang ya. Karena ketika kita udah masuk ke dunia nyata, ya ini dunia kerja, kita nggak tahu tuh ternyata harus diakuin dulu kita sebagai anggota IPC mana. Betul. Terus kita nggak tahu tuh namanya harus ada uang bayar rekomendasi kalau zaman dulu ya. Betul. Kita nggak tahu bahwa ada aturan daerah tertentu. Yang beda-beda. Betul. Terus ada juga misalnya harus ke dinas lingkungan mana, dinas tata perkotaan dan lain sebagainya. Yang jelas juga dinas kesehatan. Iya. Kemudian kalau sekarang kan udah satu pintu semuanya, dinas penanaman modal. Terus kalau untuk khususnya Banyumas itu ada namanya Mall Pelayanan Publik. Itu udah satu pintu semuanya. Di situ udah ada. Berarti semua usaha mau baik itu apotek dan sebagainya di situ juga perizinannya. Iya. Nah, terus selanjutnya biasanya saat mau mengajukan perizinan kan kita akan berurusan dengan peraturan, SOP, berkas-berkas dan lain sebagainya. Itu yang biasanya bikin makan waktu yang banyak deh. Ribet lah ya. Betul. Kita kayak ngeluh terus ini kok gimana sih, kayak susah banget. Padahal sih sebenarnya kalau udah dialamin ya udah emang begitu adanya. Terus ini cerita pribadi ya, story true story. Dulu waktu mau mulai proses tuh, izin apotek rasanya tuh seperti kayak kehilangan kita, apoteker nih, lulus, keluar. Kebetulan waktu itu aku baru lulus, langsung mau buka dan praktek di apotek ya. Rasanya tuh kayak ayam kehilangan induk. Maksudnya? Sendiri bro. Jadi sendiri, gini, iya. kesana nggak ada yang membimbing, kesini nggak ada yang mendampingi, bertanya ke orang belum tentu, ya orang tuh maksudnya apoteker, sesama apoteker. Bahkan aku pernah waktu itu menghubungi salah satu apoteker sejawat. Aku merasanya ini teman satu alma mater deh. Walaupun aku cuman apotekernya di sana. Pasti dibantulah gitu. Gitu. Ternyata ya nothing. Nggak ada bantuan sama sekali. Bahkan WhatsApp pun nggak ditanggapin. Berarti dari awal masuk itu survival dong? Survive sendiri, betul. Tapi alhamdulillahnya setelah ini udah mulai banyak pencerahan, udah mulai banyak, mungkin udah sekitar 70% persiapanku. Itu aku mengenal Mbak Anissa CL. Anissa CL tuh apoteker di Apotek AA Plus Lumir. Oh iya. Mbaknya banyak yang banyak bantuan dari beliau. Ya, terima kasih loh Mbak. Akhirnya semakin cepat. Aku udah dapat beberapa file dari Mbak Anissa bahwa filenya yang diinginkan sama Dinkes dulu seperti ini. Administrasinya gitu. Terus berkas-berkasnya yang diinginkan seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang kan namanya orang, beda orang juga tetap beda permintaannya. Betul. Tapi secara garis besarnya itu jadi jelas gitu. Iya. Itu benar-benar dibantu. Minimal kita ada gambaran lah ya. Ada gambaran untuk yang pertama stepnya misalkan ke mana dulu gitu. Betul. Maksudnya nggak gelap gitu. Gelap, betul. Maksudku gitu. Begini, kita sesama apoteker, ayolah kalau ada apoteker baru yang ingin berpraktik, utamanya sesama di apotek ya, dibantulah. Dibantu ya. Berarti jangan anggap itu saingan ya. Betul, harus didampingi. Nah, setelah penjabaran itu ya, kesimpulannya gua gerak sampai deal, tapi tidak termasuk aku deal bangunan ya. Maksudnya deal bangunan gini, kita kan mencari lokasi dulu. Ya. Mencari lokasi yang kira-kira strategis. Waktu itu masih ada jarak 850 meter dari apotek lama secara radius untuk khususnya Banyumas. Terus sampai aku deal dengan pemilik bahwa aku udah ngontrak di tempat itu. Karena kan hitungnya tetap dari awal saya deal, bukan awal buka. Iya, betul. Itu prosesnya sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan, lumayan ya? Iya, lumayan, karena sendiri. Iya, nggak ada bantuan dari nggak ada bantuan dan lain sebagainya. Nah, tetapi setelah mengalami pahit
dan manisnya hal itu, aku pernah mendampingi apotek-apotek yang baru buka, ada juga yang pergantian apoteker, ada juga yang cuman minta pendapat aja sih. Waktunya lebih cepat. Tapi itu yang justru diperlukan oleh apoteker-apoteker baru yang Betul. membutuhkan bantuan. Pendamping. Nah, untuk apoteker baru, Iya. teman rekan sejawat yang mau berpraktik di apotek, bisa nih hubungin saya langsung. Ya. Saya langsung mau buka jasa pendamping. jasa pendampingan. Pendampingan apotek. Pendampingan. Jadi biar tadi maksudnya enggak gelap banget sih kemana Betul. arahnya gitu kan pertama-tamanya. Betul. Enggak kayak Kenaikan kehilangan mental juga kan. Betul. Harus ini. Terus merasa punya teman bahwa oh ya ada yang peduli dengan saya. Nggak salah langkah, nggak salah mengeluh dengan orang lain. Berarti itu inisiatif kamu sendiri nggak? Betul. Karena berkaca dari pengalaman kamu sendiri terlalu dicuekin untuk membuka apotik. Iya, sebenarnya ada dua kemungkinan sih kenapa seperti itu. Antara relasiku yang emang sedikit, Iya. apakah emang ya begitulah adanya dunia nyata. Dunia kerja ya. Tapi ya sudahlah, kita lewati aja. Pokoknya ingat aja, kalau ada yang pingin butuh bantuan hubungin aja saya langsung. Iya. Jasanya terbuka lebar. Terbuka lebar ya. Untuk siapapun. Berarti ini via Ya, online dong, WhatsApp aja. WhatsApp aja. Kecuali yang dekat-dekat mungkin ada visitasi mungkin ya. Iya. Visit dari, misalkan pengen, coba dong ke apotek aku gitu. Betul. Administrasinya biasanya kan yang lebih ribet itu administrasinya nggak? Betul. Contohnya. Kalau misalnya nanti nih Abud misalnya mau buka apotek nih, hubungin aja. Mulai dari file, mulai dari skema, mulai dari mencari tempat Strategis. strategis sih sebenarnya itu lebih ke personal. Misal untuk pesen etalase deh, aku bisa kasih rekomendasinya untuk Banyumas Raya. Oh iya, Untuk mantap. file bisa aku kirim semuanya. Dengan harga terjangkau pastinya. Betul. Oh, Bahkan untuk langkah-langkah gimana sih apotekku biar memberikan pelayanan yang langsung tidak seperti apotek baru. Aku bisa ngasih. Betul. Iya. Jadi terlihat profesional. Betul. Dan Langsung. biasanya kan gini nggak? Untuk yang apotek baru, apalagi yang lulusan baru itu agak minder untuk PIO, contohnya pelayanan informasi obat. Karena kenapa? Aku juga dulu sempat ada curhatan sih sedikit cerita ya. Kayak dulu kan ada adik tingkat lah, adik tingkat yang PKPA. Kebetulan gue udah lulus gitu lah, udah lulus. Nah, katanya, ini gimana sih aku minder gitu loh. Minder tuh nggak pede ke pasien untuk takut salah dan sebagainya. Nah, rata-rata itu mereka punya ilmu tapi dia belum bisa mengaplikasikan. Nah, mungkin seperti itu sih untuk yang baru-baru mungkin ya. Ya kalau itu sih kuncinya gini, pede aja. Pede Pertama, yang kedua tetap belajar. Tahu sendiri kan? Iya. Apa? Long live learner. Nah, Farmasi ya? betul. Nine ya. Nine Star Farmasi. Nah, itu. Termasuk Pharmapreneur nih. Oke lah. Ini terus gini nih, pertanyaan selanjutnya. Contoh apoteker baru biasanya dia nafsunya lebih tinggi-tinggi ya. Maksud dalam arti gua pokoknya pengen buka apotek. Dan pokoknya tahun ini pengen buka apotek tanpa mungkin mental. Nah, terus tanpa modal. Contohnya bukan tanpa modal sih, maksudnya modal sedikit lah. Modal sedikit. Cuman dia hawa nafsunya kan pengen, pokoknya gue pengen. Betul. Termasuk gue dulu sih kan. Dulu cuman keterkendalan di modal kan. Betul. Nah, itu gimana sih? Ada tips nggak untuk ya misalkan modal pas-pasan, nggak terlalu pas-pasan sih, soalnya pas-pasan kan itu beda-beda ya tiap orang ya. Ya taruhlah modal sekian, misalkan nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede gitu, dana cukup. Tapi dia pengen apotek, bisa apa enggak? Singkatnya bisa, tapi yang sekarang gini, fenomenanya itu orang kuliah di farmasi itu bukan karena pilihan terakhir atau pilihan jalan hidup, tapi karena memang udah plan biasanya. Plan dari orang tua, udah kamu kuliah farmasi aja, lulus, saya bikinkan apotek. Biasanya seperti itu, ada, tapi nggak tahu berapa persennya. Nah, kemudian ketika setelah lulus, biasanya anaknya sendiri nih yang menolak. Nanti dulu deh, kurang pengalaman. Nanti dulu deh. Nah, itu. Oke. Untuk yang tadi modal pas-pasan. Nah, pas-pasan itu kan relatif ya. Orang-orang kan masing-masing beda-beda relatif. Maksudnya pas-pasan itu seperti apa? Pas-pasan ternyata nanti apotek udah bangunan sendiri. Apotek udah di tengah pasar. Apotek udah modalnya misalnya udah kartonan. Itu kan beda-beda. Itu kan bukan pas-pasan ya menurut gua. Intinya bisa. Iya, betul.
Tapi jangan cuma berpikir modal sih. Kita juga harus memikirkan finansial selama proses sampai apoteknya berkembang. Untuk yang tadi ngomong modalnya pas-pasan ya. Iya, benar. Nah, jadi kita harus punya financial planner. Financial planner itu nggak bisa dikatakan di sini harus berapa persiapannya, berapa modalnya, dengan angka ya. Iya. Tapi kalau ingin bertanya-tanya, juga bisa ke saya langsung. Misal begini nih contohnya, yang sering aku baca. Ketika kita mau memulai usaha, kita harus punya minimal uang untuk hidup ya, bukan modal ya. Kalau Cash modal, flow kali ya? Intinya gini, kita harus punya tabungan yang untuk menghidupi kita supaya bisnis ya, praktek kita ini berkembang dan maju. Itu harus punya uang minimal 1 tahun untuk hidup. Jadi hasil praktek kita itu jangan dipakai. Tapi untuk mengembangkan barang. Nah, betul. Untuk mengembangkan barang. Betul. Terus kita juga harus punya dana kaget. Maksudnya dana kaget itu dana yang tidak terduga dari 6 bulan untuk biaya hidup kita. Itu untuk amannya, ditambah modal. Kalau modalnya berapa? Bisa lah. Buffer kali ya, uang buffer ya. Nah, betul, uang buffer tuh. Jangan nyampe gini, apa istilahnya, kita di putaran ke barang, tapi untuk sehari-hari itu nggak ada. Nah, terus gitu, nanti akhirnya uang apoteknya habis kemakan. Iya. Terus kan kalau semisal kebarangin langsung, mending kalau semisal jumlah pasiennya udah bagus, kita udah terprediksi gitu lah gitu kan. Sedangkan kan kalau untuk awal kita harus berproses. Iya. Nah itu tadi, kalau mau langsung nggak meraba-raba lagi bisa hubungin saya deh pokoknya. Berkali-kali nih jadinya promosi nih. Promosi ini nih. Promosi sambil dendam sih, dan nyindir orang. Gini. Dulu pas sempat buka apotek, berapa lama sih waktu buka sampai pelanggan itu tetap dan ramai gitu? Oke. Ini dipengaruhi beberapa faktor sih. Yang jelas pertama lokasi. Yang kedua pelayanan. Pelayanan itu nggak cuman yang pelayanan itu nggak bisa dalam arti sempit loh. Karena pelayanan itu kan harus berkembang, update, mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan. Misal ada apotek lain yang apotekernya selalu di belakang, kita harus di depan. Itu ada salah satu. Ya? Nah, betul. Itu salah satu contoh yang membuat apoteknya cepat rame kalau ngomongin rame. Nah, terus yang ketiga adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah apotek. Nah, biasanya idealnya itu setahu saya, tapi lupa ingat gitu, 1:10.000. Jadi kalau misal nih kita kan datang tuh ke kecamatan, minta data berapa jumlah penduduknya. Satu kecamatan misal punya 5 desa, jumlah penduduknya 40.000, apotek yang udah ada 6, ya ngapain kita di sana? Betul. Kita harus cari lokasi yang lain. Bukan saingnya, tapi ya memang nanti pangsa pasarnya sedikit pasarnya. Nah, terus kalau lokasi itu, ini tadi kembalinya ke peraturan daerah. Kalau peraturan daerahnya yang fleksibel, maksudnya fleksibel itu tidak mengatur jarak, itu enak. Kita tahu setiap kota, apalagi kota-kota kecil, pusat perekonomian kan sedikit. Betul. Kayak Wangon deh. Wangon itu pusat perekonomiannya pasar palingnya sekitar 2 kilo jalan. Iya. Nah, terus ketika ada aturan 850 meter itu, berarti maksimal cuma ada berapa apotek? 2 apotek di situ. Apotek yang lain harus minggir kemana? Padahal selain lokasi yang rame, juga lokasi yang mudah dicapai oleh PBF, oleh salah semua. Terus pengantar apa ya namanya? Barang. Pengantar barang apa namanya? Dropping apa ya? Iya, droppingnya itu. Kalau droppingnya misalnya harus naik ke gunung atau harus belok ke kanan, belok ke kiri dari jalan utama kan males. Betul, iya. Terus nanti apotek kita susah berkembangnya. Seperti itu. Kadang sih aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama yang dropping gitu atau yang sama salesnya. Ada beberapa hal mungkin di kampungku lah ada emang apotek terpencil. Nah, tapi ya emang rame, cuman kan barangnya sedikit. Karena kenapa? Betul. Aku tanyain ke si droppingnya, Mas ngirim ke apotek anu nggak? Kata aku. Wah, enggak Mas, katanya. Itu jalannya jelek, katanya gini, dan jauh juga gitu kan. Betul. Emang secara lokasi ya emang dia ada misalkan berdiri sendiri lah, cuman dari sisi lain dengan pertama jalan sama jarak tempuh ya mungkin itu mempengaruhi juga. Betul, gitu. pasti berpengaruh.
Terus nanti keterbatasan salesnya juga. Kapan berkembangnya apotek kalau kita harus mencari di tempat-tempat seperti itu? Padahal, misal di tengah kota nih, ada ATM, ada Alfamart. Al dan In. In. Nah, orang kan, aku mau ke sana deh, beli es. Ada apotek, aku Sekalian lagi pusing, deh, gitu. sekalian. Aku mau ke ATM sambil beli ini. Betul. Nah, sedangkan kalau kita di pinggir, nggak ada tujuan lain, ya kali orang mau ke apotek sambil cuman ke apotek doang gitu kan. Betul. Ya mungkin kalau udah berjalannya waktu pasti ada, tapi untuk awal pasti susah banget. Berarti tempat keramaian perlu juga. Pasti. Analisis SWOT ya? Iya, Analisis betul. SWOT. Terus gini, berbicara tentang konsumen, gimana sih untuk mempertahankan konsumen itu sangkan pertama dia percaya obat yang diberikan sama kita, kedua konsumen itu biasanya perbandingan harga ya nggak ya? Kalau menurut aku pribadi sih, sorry kalau misal salah nih. Kalau menurut aku konsumen itu perbandingan harga meskipun misalkan taruhlah beda 500 gitu kan, beda 500. Nah, di apotek ini mah mahal gitu kan. Ya udahlah, apotek ini. Tapi di apotek mahal ini kualitas pelayanannya bagus. Nah, menurut kamu sendiri gimana untuk cara mempertahankan konsumen itu sangkan tetap percaya ke apotek kita? Oke. Yang jelas do the best versi dirimu sendiri. Do the best itu lakukan terbaik untuk setiap pasien yang datang. Jangan membeda-bedakan. Yang kedua, kita kan punya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pasti ya. Pasti punya karyawan. Betul. Karyawan itu harus kita bimbing, harus kita kita beri masukan, beri kita arahan bahwa memberikan pelayanan harus sama dengan kita. Jadi misal orang apotek kan pasti banyaknya bawa keluhan ya. Betul. Soal medikasi. Melakukan soal medikasinya jangan sampai berbeda dengan apotekernya. Jadi misal sama kali ya, harus sama. Orang alergi, kita pasti kasih pilihan dong. Ada yang opsi ya. Opsi. Kalau apotekernya suka memberikan opsi pengobatan, jangan sampai karyawan atau yang bukan waktu ketika apoteker pendampingnya yang sedang jaga itu berbeda. Kalau berbeda, itu yang bikin pasiennya kacau. Pasien bingung. Pasien terus, jangan-jangan di sana karyawannya bermain. Maksudnya bermain begini. Harusnya harganya 3.000 karena bukan masnya atau bukan mbaknya yang punya apotek, yang layanin jadi 5.000. Yang 2.000 masuk kantong karyawan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Berpengaruh banget. Berpengaruh juga sih, iya. Terus kita harus juga selalu belajar, update, lakukan langkah-langkah yang satu langkah lebih di depan dibandingkan yang lain deh. Walaupun ya rekan sejawat, tapi kan kita kalau bisa melakukan yang terbaik kenapa tidak gitu kan. Misal contohnya apotek yang lain belum ada namanya pelayanan cek gula, ya kita lakukan lah. Iya. Ada apotek lain belum melakukan tensi gratis, kita lakukan lah. Walaupun tujuannya bukan untuk mencari keuntungan dong. Kalau tensi tinggi nggak mungkin kita langsung kasih obat toh. Betul. Kita kan pasti rekomendasikan ke dokter ya. Betul. Untuk periksa. Tapi hal seperti itu biasanya juga membuat mereka care. Care-nya gini, seneng. Oh berarti di apotek sana bukan hanya mencari keuntungan. Nah itu juga bikin nanti pasien itu jadi suka. Jadi kita tuh empati gitu loh. Betul. Empati, jadi seakan-akan si pasien itu ini empati kok, jadi seakan merangkul lah. Terus yang kedua, 80% apotek buka harus ada apoteker. Apalagi yang kalau pertama kali buka. Betul. 80% itu udah angka yang cukup lah menurutku. 20% ya misalnya istirahat, makan. Betul. Oke, sangat menarik nih. Berbincang-bincang dengan apoteker Angga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Jika omset kita lagi turun, apa sih yang harus dilakukan untuk apoteker itu sendiri? Oke. Yang jelas kita harus analisis ya, apa yang sedang terjadi. Nah, misal faktor-faktornya. Faktor apa? Misal faktor kebiasaan masyarakat. Yang kedua, faktor musim. Yang ketiga, faktor bulan-bulan tertentu. Nah, itu sebenarnya sama aja dengan nanti kita membuat planning pengadaan obat sih. Tapi biasa. Konsumsi kali ya? Terus kalau misalnya musim hujan, kalau hujan seharian siapa yang datang ke apotek? Iya, benar. Meskipun yang sakit banyak gitu. Betul. Orang pasti menahan diri. Iya. Terus yang kedua, misal lagi musim, ya sepertinya bukan musim ya, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan seperti ini. Kadang-kadang orang juga
sakit pun ditahan. Pusing, sakit gigi, mereka tidur. Terus misal mereka demam juga tidur. Batuk pilek juga ditahan nanti sampai maghrib. Baru mereka mencari solusi. Bisa jadi solusinya ke apotek, bisa jadi solusinya langsung ke klinik. Nah, itu biasanya. Terus nggak bisa sih kalau kita ngomongin grafiknya harus naik terus kayak gitu. Tapi setidaknya yang dicari adalah rata-rata. Biasanya sih aku pakai indikator 3 bulan terakhir. Rata-rata 3 bulan terakhir misalnya angkanya 7. Untuk bulan ini aku dapat 6,5 atau 8 itu adalah udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak jomplang gitu ya. Jadi ya analisis aja. Lalu lakukan planning yang bisa membuat hal itu teratasi. Untuk planningnya banyak. Yang jelas kita selalu belajar ya. Iya, benar.